Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Maria Yofransia Chonaisino, saya dari kelas 2020D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan mengidentifikasi masalah-masalah dalam bidang pendidikan khususnya sekolah dasar di tempat magang saya. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu dalam dunia pendidikan terutama dalam sekolah dasar itu seringkali kita temukan berbagai macam kendala atau masalah yang dihadapi guru. Setiap masalah tersebut bisa disebabkan karena adanya beberapa faktor, misalnya faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor dari dalam diri kita sebagai guru, atau faktor dari siswa atau lingkungan sekolah. Lalu, walaupun kita sebagai seorang calon pendidik yang sering menghadapi berbagai masalah atau berbagai macam tantangan, kita harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar suatu proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas itu tetap berjalan secara efektif. Lalu, dari penglihatan saya di tempat magang saya ini di SDI Timung, ada beberapa masalah yang sering saya hadapi dalam masa magang ini, yaitu salah satunya itu masih ada siswa yang kurang atau bahkan belum bisa membaca, khususnya itu di kelas atau di bangku kelas tinggi, di kelas 4. Lalu kesulitan membaca ini dari penglihatan saya, kesulitan membaca siswa ini tuh disebabkan oleh siswa yang masih kesulitan dalam mengeja huruf, dan ada juga siswa yang masih kesulitan dalam membedakan huruf. Lalu, jika masalah tersebut dikaitkan dengan teori para ahli, di sini saya akan mengambil dua teori dari para ahli. Yang pertama itu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tentang pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Lalu adapun maksudnya itu pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat tercapai keselamatannya dan kebahagiaannya setinggi-tinggi. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yaitu suatu pelaksanaan pendidikan atau belajar yang harus melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk siswa-siswa yang unggul, berbudi pekerti, dan membentuk siswa yang cerdas. Jika dikaitkan konsep Ki Hajar Dewantara dengan masalah siswa yang kurang membaca atau belum bisa membaca ini, jika dikaitkan itu dalam dunia pendidikan itu seharusnya sekolah dasar atau proses belajar siswa itu bukan hanya melibatkan guru, tetapi juga orang tua dan lingkungan anak tersebut juga. Sebelum guru, orang tua juga tuh berpartisipasi dalam terpengaruhnya siswa, mulai dari hal kecil seperti belajar membaca dan menulis. Lalu ada beberapa faktor kurangnya siswa dalam membaca, yaitu karena ada orang tua yang tidak membimbing atau memberikan perhatian kepada anaknya. Lalu teori para ahli yang kedua yang saya ambil itu menurut Gillett dan Templet. Gillett dan Templet ini menjelaskan bahwa membaca adalah kegiatan visual
berupa serangkaian gerakan mata dalam mengikuti baris-baris tulisan, pemusatan penglihatan pada kata dan kelompok kata, melihat ulang kata-kata dan kelompok kata untuk memperoleh pemahaman siswa. Dari pengertian tersebut, membaca itu diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari seorang anak atau seorang siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca siswa itu, antara lain adanya faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini tuh faktor yang mencakup kesehatan fisik. Contohnya itu kelelahan yang dimana kondisi yang tidak menguntungkan bagi siswa untuk belajar, khususnya itu belajar membaca. Lalu ada juga karena faktor cacat otak. Faktor cacat otak ini tuh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca. Ada juga karena faktor metode pengajaran guru yang kurang efektif sehingga terciptanya kejenuhan dalam diri siswa sehingga kurangnya minat siswa dalam membaca. Lalu bagaimana cara kita sebagai calon guru untuk mencegah masalah-masalah tersebut dalam pembelajaran, khususnya kelas tinggi? Untuk mencegah hal terjadi masalah tersebut itu, guru seharusnya cepat menangani jika ada siswa yang mengalami masalah tersebut, yaitu dengan cara menemukan tanda-tanda adanya siswa yang memiliki masalah dalam faktor yang mempengaruhi keterampilan siswa dalam membaca. Guru juga seharusnya menjadi teladan atau mentor dari anak siswa dalam mewujudkan perilaku berpikir, olah hati, dan olah rasa. Jadi guru juga itu harus sering melakukan literasi selama 15 menit. Jadi selama masa magang ini, sebelum memulai pembelajaran, saya sering melakukan literasi kepada siswa selama 15 menit. Di sini saya menyuruh mereka untuk membaca buku-buku fiksi atau non-fiksi. Lalu saya menyuruh mereka untuk mencatat atau meringkas bacaan mereka, lalu dijelaskan lagi kepada teman-temannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait masalah-masalah yang dalam bidang pendidikan yang sering dijumpai di tempat magang saya ini, khususnya sekolah dasar. Terima kasih.